للقلوب والأبصار تبصرة لذوي الألباب والاعتبار والحمد لله الذي نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية وكما قال النبي محمد بن عبد الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة الحديث صدق الله العظيم. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Sehat semua Bu? Baik. Kemarin kita udah membahas tentang bab talak ya. Talak 1, talak 2 dan talak 3. Ada mau tidur gitu ya. Ada mau makan dan seterusnya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini bulan ini maksudnya saya sedang concern menyampaikan tentang satu materi terkait dengan ujian dan apa efek daripada ujian, karena supaya kita nanti tahu apa kaitan antara ujian hidup dengan surganya Allah. Ini harus merata kita sampaikan di Kota Pekanbaru nih supaya berubah gitu, supaya good mood kita, dan bad mood terus kita hidup ini. Jadi kita akan membahas terkait dengan apa saja langkah atau cara yang kita lakukan sepanjang waktu kita sehingga nanti kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Insya Allah. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bahwa surga itu butuh proses yang cukup panjang. Mau masuk surga? Mau ya? Mau masuk surga? Mau. Nah, sekarang saya mau tanya dulu dari ini ya, sebentar ya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bulan ini sedang concern ya menyampaikan tentang di masyarakat tentang bagaimana tahapan atau langkah kita menuju surganya Allah, yang itu semuanya tidak mudah. Saya mengawali dari sini. Kita mulai ya. Bu, menurut Ibu ujian Allah itu banyak atau sedikit? Hampir setiap masjid saya tanya, ujian itu banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Sebenarnya ujian itu sedikit aja. Jadi begini Bu, pernah nggak dengar kata-kata semakin aku dekat dengan Allah, semakin banyak aku diuji? Pernah dengar? Kalimat itu betul, tapi tidak boleh diungkapkan. Tapi itu betul, makin dekat dengan Allah, kita makin diuji. Betul, tapi itu tidak boleh terlalu sering diungkapkan. Karena gini, coba ibu ngomong dengan suami ibu nanti nyampe rumah, Bang, sejak dekat dengan abang, pening pala aku bang. Nah, kira-kira gimana coba? Atau bilang ke temannya, Besti, sejak teman dengan kamu, pusing kepalaku gitu. Kalimat itu benar, tapi tidak baik untuk diucapkan. Karena begini Mak, cara Allah mencintai manusia itu beda dengan cara manusia mencintai manusia. Beda.
Kalau manusia mencintai manusia yang lain itu dengan cara diberi, ya, oke, kemudian dengan cara memberi, memberikan gift, memberikan hadiah, perhatian, itu cara manusia mencintai manusia. Tapi cara Allah mencintai manusia itu dengan diuji, memang kayak gitu. Loh kok kayak gitu Ustazah? Karena begini Bu, ujian itu bermanfaat untuk kita. Kenapa cara Allah mencintai manusia dengan diuji? Pertama, dengan diuji kita semakin kuat dan kita tahu itu. Orang yang tidak pernah diuji dia pasti jadi orang yang lemah. Contoh, diuji, diomongin oleh orang, dizolimin orang, diuji. Kalau udah sering kita udah biasa aja, betul ya? Kalau udah sering, misalnya ibu nih dari RT, satu RT ibu difitnah. Atau satu pengajian ibu difitnah. Ibu kuat ujung-ujungnya walaupun berat. Nanti kalau ada orang lagi yang difitnah di keluarga, ibu bilang apa? Kau cuma satu keluarga, aku satu RT lagi. Artinya apa? Kita lebih kuat. Bayangkan kalau orang yang tidak pernah diuji, mau jadi apa kita? Nggak kuat kita. Saya punya seorang teman yang ini menarik banget. Teman saya itu ibu rumah tangga. Orangnya pendiam. Sehingga dia kalau ada masalah tuh suka menghindar. Ada masalah lebih baik tidak bertengkar. Saya tanya sama dia, kamu pernah diuji besar nggak dalam hidup? Dia bilang, nggak tahu sih, kayaknya nggak ada. Bayangkan, dia merasa hidupnya nggak ada ujian karena memang dia hidupnya nggak ada benturan. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia salah kirim WhatsApp aja ke grup, padahal isinya nggak ada apa-apa, dia telepon saya. Nel, iya, aku salah kirim chat ke grup. Wah, ngigil dia. Emang kenapa isinya? Nggak ada apa-apa sih, tapi salah kirim. Yang lihat berapa? Ada 2 orang. Aduh, yang satu tuh lagi sakit paru, yang C itu lagi naik motor kata saya. Dia pikirkan hal itu, nggak penting tapi dia pikirkan. Kenapa? Karena nggak pernah diuji, lemah mentalnya. Makanya kalau ada ibu yang diuji dengan kesusahan hidup, diuji dengan digosipin orang, difitnah orang, dihujat orang, dihianati orang terdekat, nggak apa-apa. Kita perlu itu untuk belajar arti kekuatan hidup. Paham? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu ujian. Untuk apa? Karena begini, setiap orang yang diuji dan dia sabar dengan ujian itu, maka akan berguguran dosa-dosanya. Makanya kalau ibu lihat, kenapa ada sebagian orang ujian hidupnya begitu besar, tapi dia biasa-biasa aja. Karena dia melihat kehidupan akhirat, dia tidak melihat hari ini. Dia melihat bahwa ujian yang cukup besar, tapi kalau kita sabar, itu Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Contoh, ujian sakit. Kalau kita sabar dengan sakit, dosa berguguran. Digosipin orang, kalau kita sabar, pahala dia buat kita, dosa kita buat dia, ya kan? Disakiti orang, kalau kita sabar, di akhirat nanti kita dapat cuan, orang itu akan mendapatkan dosa kita. Jadi kalau kita sabar, ujian itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, pertanyaannya adalah kenapa dosa kita itu mesti digugurkan? Nah, itu pertanyaannya. Nah, jadi kan gini Bu. Saya lupa kita udah belajar belum amalan penggugur dosa. Dosa kita itu harus digugurkan. Di antaranya dengan berwudu, berguguran dosa-dosa kita. Dengan sedekah, berguguran dosa-dosa kita. Dengan ujian, digugurkan dosa-dosa kita. Kenapa dosa kita ini harus digugurkan? Karena dosa yang belum digugurkan di dunia akan digugurkan dengan sakitnya sakaratul maut, pedihnya siksa kubur, susahnya di padang mahsyar, dan akan dibersihkan dalam neraka. Ibu mau mana? Dosanya dihentikan di dunia dengan ujian atau di neraka dicuci dosanya? Mau mana? Entah yo tanda di dunia, tapi pas diuji ndak talok aja dong gitu kan? Karena dosa yang tidak selesai di dunia itu Allah akan berikan ganjarannya di akhirat. Karena begini Mak. Tempat kita di akhirat itu cuma ada 2 pilihan. Yang pertama adalah raudhatan min riyadil jannah, taman-taman surga. Yang kedua, ghufratan min huwarin niron, lobangnya api neraka. Jadi ini ada neraka, neraka itu ada lobang.
Ada 3 lubang api neraka. Ada keraknya neraka, ada pintu neraka. Keraknya api neraka ini orang Islam yang murtad, orang non muslim, orang kafir, orang Islam yang mati bundir. Itu di kerak-keraknya. Yang kedua adalah tengahnya api neraka. Siapa orang yang di tengahnya api neraka? Ya orang yang sholat juga, gosip juga, dia di tengah. Yang dia majelis taklim juga, berjoget-joget juga, hanya di tengah. Yang dia majelis taklim juga, ngomongin orang juga, dia di tengah. Tapi tidak mungkin kita di pintu. Karena yang di pintu neraka cuma 1 orang, itulah Abu Thalib. Paman Rasulullah mati dalam keadaan kafir tapi dapat syafaat dari baginda Nabi, harusnya masuk neraka. Rasul pengen dia masuk surga, karena dia kafir lalu nggak bisa, akhirnya di pintu neraka aja. Di pintu neraka itu dipasang terompah mendidih ubun-ubun. Itu neraka. Oke, kita lanjut. Kenapa sabar dalam ujian? Karena Allah mencintai kita dengan diuji, kalau kita sabar berguguran dosa-dosa kita. Persoalannya kita nggak sabar. Oke lah, kalau ada orang yang nggak diuji, maka Allah akan balas dosa-dosa dia saat sakitnya sakaratul maut. Mau masuk surga harus mati dulu nggak? Nggak bisa langsung loncat ke surga. Karena nggak ada hotspotnya. Maka meninggal dulu. Sakitnya sakaratul maut itu luar biasa. Makanya selalu berdoalah kepada Allah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil. Ya Allah mudahkan aku dalam menghadapi sakaratul maut. Karena riwayat mengatakan sakitnya sakaratul maut itu ibarat duri yang dibenamkan dalam tubuh dan dicabut dengan pelan. Sebagian dikatakan bahwa bagaikan ditusuk dengan 70 kelapis tusukan. Sebagian mengatakan sakitnya sakaratul maut itu luar biasa. Maka orang yang sakaratul maut tidak ada yang lihat ke samping, ke kiri dan ke kanan. Orang sakaratul maut selalu lihat ke atas. Karena di atas ada malaikat yang dia tahu sedang berkumpul merencanakan mencabut nyawanya. Dan akan ada malaikat di atas ubun-ubunnya yang siap mencabut nyawanya. Dan dalam posisi za'an, di sini ini sakitnya luar biasa. Maka makin banyak dosa, sakitnya sakaratul maut pedih. Nah itu sakaratul maut. Makanya doa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Oke. Kita tidak diuji, tidak melakukan amal penggugur dosa. Allah balas. Di mana balas? Dosa yang tidak gugur di dunia maka akan dibalas dengan siksa kubur. Apakah langsung masuk surga setelah mati? Kena siksa dulu. Siksa kubur itu pedih. Makanya ada dalil, ada doa, Allahumma a'udzubika min azabil kubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur gitu. Nah, azab kubur itu gimana? Azab kubur itu pedih. Riwayat mengatakan gambaran azab kubur, malaikat selalu memukul kita setiap harinya. Liang lahat itu akan menjepit badan kita. Dan di atas kepala kita bumi itu akan diturunkan ke bawah, terjepit dan dipukul kita. Itu gambaran daripada siksa kubur. Dosa yang tidak selesai di dunia dibayar dengan siksa kubur. Malaikat selalu menyiksa. Hanya beberapa jadwal malaikat libur menyiksa. Hari Jumat, saat azan, hujan lebat, saat Ramadan, dan saat orang di dunia mendoakan kita. Selebihnya siksa. Makanya punya barang boleh banyak tapi dipakai. Karena setiap barang yang tidak kita gunakan di dunia, maka dia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Makanya satu riwayat ada seorang sahabat dalam hidupnya dia cuma punya kapak doang. Kapak doang. Ketika masuk ke kuburan dia ditanya macam-macam tentang kapaknya. Satu kapak doang ditanya. Apalagi 3 lemari baju. Boleh kalau dipakai. Saya punya teman. Itu berapa jumlah tasnya, ini nyata ceritanya. Dia punya tas 80 biji.
Coba. Jadi kalau dia pakai tas hari ini, bulan depan baru ketemu lagi dia pakai tas itu. Saking banyaknya tasnya. Saya bilang kalau dipakai nggak apa-apa. Masalahnya nggak dipakai nih. Saya bilang sama dia, susun tas itu. Habis waktu 2 hari menyusun tas. Yang tak terpakai kasih orang. Yang dikasih ujungnya cuma 3. Sama enggak. Itu dipertanggungjawabkan. Boleh kita punya baju baru, baju lama kasih orang. Siksa kubur. Yang tak selesai di dunia, siksa kubur lebih dahsyat. Kok gitu nih? Apakah langsung masuk surga? Apakah langsung masuk surga? Kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, dibangkitkan. Padang mahsyar itu luas. Di dalam padang mahsyar ada yang namanya Yaumul Hisab, hari perhitungan. Nama lainnya Yaumul Mizan, hari pertimbangan. Di situ akan dihisab, ditimbang amal kita di hadapan Allah. Nanti di Yaumul Hisab kita akan dibagikan buku catatan amal kita. Buku catatan itu Allah tebarkan, Allah lepaskan, dan kita ngambilnya itu diterbangkan gitu loh. Nah, bukan ngambilnya kayak ngantri beli beras, bukan, tapi diterbangkan. Ketika catatan amal itu diterbangkan, ada yang kita mengambilnya itu pakai tangan kanan, maka baguslah amal kita. Ada yang ngambil pakai tangan kiri, maka berarti ada amal buruknya. Bahkan ada yang ngambilnya itu melalui lewat belakang. Nggak sanggup dia menengoknya, saking buruknya amalnya. Nah, lalu dia lewat belakang. Nah, saat kita dapat catatan amal kita itu, maka kita ketemu dengan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita tidak peduli anak-anak kita. Kita tidak peduli suami kita. Kita tidak peduli guru-guru kita. Kita nggak peduli siapa-siapapun. Di hari itu kita akan diminta pertanggungjawaban. Nah, misalnya ini buku catatan amal saya. Saya tengok ternyata amal kebaikan saya 50%. Amal keburukan saya 50%. Saya pengen masuk surga. Saya bisa menambah catatan amal saya ini. Dengan cara apa? Saya akan menuntut sesuatu dari orang-orang supaya bisa menambah catatan amal saya. Apa yang dipertanggungjawabkan di situ? Yang pertama, jual beli. Siapa penjual yang tidak amanah, penjual yang tidak jujur, maka nanti pelanggannya akan menuntut kepada dia dan dia tidak bisa bayar lagi pakai uang, dia akan bayar pakai kebaikan, pakai amal. Ya, maka jangan coba-coba jualan bohong. Udahlah bu, harga mangga sekilo 80.000, 60 hasil lah. Modalnya aja ndak dapet doh. Ndak usah ngomong-ngomong bohong. Bilang aja nggak bisa bu, udah gitu aja. Nggak usah berkila-kila. Modalnya aja ndak dapet doh. Itu ndak boleh. Jadi dagang itu kalau nggak jujur, kita rugi di dunia, harta nggak berkah, di akhirat mati kita. Sebanyak apa pelanggan kita, mau nyari kita, minta amal kita aja sedikit. Oke, yang kedua adalah sewa menyewa. Sewa menyewa, ya, yang hilang malam. Sewa rumah orang 2 bulan tidak dibayar-bayar, tengah malam hilang. Selamat di dunia, di akhirat ganti dengan amal. Yang ketiga, pinjam meminjam, semua dipertanggungjawabkan. Makanya kembalikan rantang orang yang pernah ibu pinjam itu. Kembalikan jarum pentul kawan itu. Kembalikan sendal kawan itu. Karena dia di dunia ya biasa-biasa aja. Di akhirat dia butuh ngisi amalnya. Maka nanti di akhirat dia akan mencari kita. Bu, rantang di dunia dulu kan ibu nggak, saya kasih ibu lauk, ibu tak kembalikan. Iya, sini kembalikan sekarang pakai amal.
Makanya kalau sendal kita dilarikan orang di masjid, jangan ambil sendal orang. Kalau sendal kita dilarikan, di akhirat kita yang nuntut dia. Masalahnya sendal orang kita larikan juga, orang nuntut kita, berputar-putar bekoma. Saya sering cerita, dulu saya di pesantren, suka kehilangan sendal. Nggak tahu lah anak sekarang kayak mana. Sendalnya sendal swallow-nya, Mak. Tapi kayak berlian, hilang terus. Sampai saya buat di sendal saya itu, warna putih, saya ingat. Nela, saya kikis pakai paku, hilang juga. Pernah kami gembok sendal kami itu, kunci gemboknya hilang terus. Tapi mak saya pesan, kalau sendal kamu hilang, jangan ambil sendal orang. Sering saya kaki ayam pulang ke asrama. Suatu ketika mak saya datang, mak sendal hilang lagi mak. Ya, kalau sendal kamu hilang, jangan ambil sendal orang. Saya protes. Orang kalau hilang sendalnya dia ambil sendal orang. Saya nggak boleh ngambil sendal orang. Kalau orang ngambil sendal kamu, orang berdosa. Kalau kau juga ngambil sendal orang, engkau juga berdosa. Nah, akhirnya emak saya punya satu ide, dibelikan sendal yang lain daripada yang lain. Waktu itu nama sendalnya Bata, modelnya lain, tidak berani orang ngambil. Sampai 6 tahun. Pokoknya nggak ada yang berani ngambil. Nah itu udah sendal saya itu gitu. Sering rok pramuka hilang di jemuran. Orang lain ngambil, kalau dia hilang diambilnya rok orang. Saya tak boleh ngambil. Tapi memang seperti itu rupanya setelah saya ngerti ilmunya. Maka kalau helm ibu hilang, jangan ambil helm orang. Nanti dia yaumul hisab berputar-putar. Oke? Jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, hutang bihutang. Hutang tak dibayar di dunia, dibayar di akhirat. Yang kelima adalah semua kezoliman yang kita lakukan kepada manusia, maka itu kena kita. Semua kezoliman. Misalnya nih, ibu berdua, ibu apa bu? Bu Ati dengan Bu Pat. Wati dengan Bu Pat contohnya pura-puranya menceritakan saya. Maka di akhirat nanti saya cari mereka. Mereka akan ngasih pahala mereka ke saya. Mereka akan ngasih pahala mereka akan ngasih pahala mereka ke saya. Masalahnya bisa jadi di akhirat nanti mereka nggak ada modal. Mereka nggak ada pahala, udah habis. Maka dosa saya yang saya kasih ke mereka. Makin lama mereka di neraka, gitu paham nggak? Ngeri kan? Aja ngecek-ngecek nurang aja lah. Ini kan mereka nanti di padang mahsyar nyari-nyari nih. Pas ketemu, Bu Pat, kemarin ibu yang ceritain saya. Sini amal ibu, saya butuh nih catatan amal saya masih 30% lagi. Saya udah habis catatan amal saya. Ya udah nih dosa saya buat ibu. Berkurang dosa saya. Paham? Nah, makanya jangan nyak-nyak gaya kali hidup nih. Semua mau dikomentari. Artis selingkuh komentar. Artis cerai komentar. Rasain nanti di akhirat. Coba pegang cakap saya. Ketemu nanti kita di padang mahsyar. Semua mau dikomentari. Sekarang ghibah itu bukan pakai mulut. Tapi pakai chat di kolom komentar. Masya Allah, tabarakallah. Saya tidak nyangka ternyata dia begitu. Cari nanti. Di akhirat. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita akan diminta pertanggungjawaban atas jari kita, mata kita, pandangan kita. Dengan syarat kalau saya digosipin oleh ibu ini berdua, saya sabar. Masalahnya kan saya nggak sabar. Bu apa tadi Bu apa? Bu Yulis. Masalahnya saya nggak sabar. Saya tahu mereka menggosipkan saya cerita ke yang lain. Woi, rupanya Bu Yulisma tuh jahe, Bu. Saya cerita, woi Bu Yulisma tuh jahe, mah. Saya cerita ke yang lain, rupanya Bu Yulisma tuh jahat, woi. Mereka ceritakan saya berdua. Saya ceritakan mereka kemana-mana. Lebih banyak siapa yang nanti memberikan amal kebaikannya? Saya. Yang ruginya saya.
Makanya jangan membalas keburukan dengan keburukan. Kalau digosipin orang tenang aja, biar kita cuan di akhirat. Tapi kalau kita gosipin orang itu balik, kita juga rugi. Jadi begitu. Kenapa kok ada orang yang tenang kalau digibahi? Karena dia pasang strategi pengen cuan di akhirat. Kenapa kok ada orang yang diuji itu tenang aja? Karena pikirannya bukan ke dunia, tapi pikirannya ketika dia sabar dia akan diampunkan dosa-dosanya. Dan orang kayak gini harus belajar, harus punya ilmunya supaya hidup lebih tenang, gak gerasa gerusu. Ini enggak yang gosipin kita satu orang ini kita ceritakan ke satu RT. Kan ujung-ujungnya rugi kita. Makanya betul. Hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Memang tidak sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Maka jemaah saya harus lebih wise, bijaksana. Kalau dizolimin orang tuh tenang aja. Biar cuan di akhirat. Cara pandangnya bukan cara pandang dunia. Cara pandangnya cara pandang akhirat. Oke? Dah. Pura-puranya tinggal 20% nih catatan amal saya. Rupanya dosanya masih ada 20%. Ngapain? Apakah langsung masuk surga? Tidak. Saya akan lewat dulu jembatan Siratal Mustaqim. Jembatan Siratal Mustaqim itu tipisnya lebih tipis daripada rambut. Dan dia itu bentuknya berkelok-kelok. Setiap simpang ada malaikat yang siap menjentik kita masuk neraka. Setiap simpang malaikat setiap menjentik kita masuk neraka. Maka siapa yang masuk neraka? Yang masih ada sisa amalnya. Yang masih ada sisa amal buruknya. Dia masuk ke dalam neraka. Sebagian masuk ke dalam surga. Berapa lama dicuci di neraka? Tergantung daripada berapa sisa amal keburukannya. Baru nanti masuk surga. Nah kalau udah masuk neraka, apakah bisa masuk surga? Bisa? Bisa lebih cepat. Dengan cara apa? Kalau ada syafaat. Nah ini senjata terakhir. Syafaat. Coba sebut sama nanya. Lagi. Syafaat. Syafaat itu pertolongan. Kita masuk neraka dulu tapi nanti kita ditolong. Siapa yang dapat memberikan syafaat? Yaitu orang Islam yang beriman yang menjadi kawan kita. Contoh, ibu siapa nama? Bu Epi. Pura-puranya aja ya bu. Bu Epi ini masuk neraka. Pura-puranya ya bu. Bu Yulisma masuk surga. Bu Yulisma ini nanti di surga akan bicara kepada Allah. Ya Allah, mana Bu Epi? Bu Epi masuk neraka. Ya Allah, Bu Epi itu kawan saya. Dulu dia mengajak saya pengajian. Makanya saya hijrah. Dia dulu mengajak saya ke masjid. Dia dulu WhatsApp saya untuk pergi datang ke masjid. Lalu saya dengarkan ceramah Ustadz. Akhirnya saya masuk surga. Ya gimana pun Bu Epi itu masuk neraka. Jangan ya Allah. Kalau enggak karena Bu Epi dulu mengajak saya ke masjid. Mungkin saya tidak akan masuk surga. Kalau gitu saya mau ke neraka aja lah. Sama-sama aja dengan Bu Epi. Apa kata Allah? Saking sayangnya Allah kepada penduduk surga. Maka Allah katakan oke. Tenang Bu Yulisma, Bu Epi. Aku masukkan ke dalam surga untuk menemani engkau. Karena engkau mencintainya karena aku. Gitu. Teman yang baik. Contoh lagi kita ini. Bisa saling memberi syafaat. Contoh misalnya saya masuk neraka. Jemaahnya masuk surga. Jemaah online masuk surga. Jemaah offline masuk surga. Saya masuk neraka. Di akhirat ibu akan nyari saya. Hei, mana Ustazah Nela ya Allah? Kami udah di surga ini. Ustazah kalian tuh masuk neraka. Ya Allah, bagaimana mungkin Ustazah kami masuk neraka ya Allah? Sedangkan karena pengajian beliau kami melakukan sholat sunnah. Karena pengajian beliau kami puasa yaumul bid. Karena pengajian beliau kami sedekah subuh. Karena pengajian beliau kami datang ke pengajian. Karena pengajian beliau kami hijrah ya Allah. Kalau beliau tak ceramah mungkin kami tak tahu apa-apa. Enggak bisa.
ustazah kalian tuh masuk neraka. Ya Allah, Engkau pisahkan kami di dunia. Di dunia mencaliak ustazah aja payah. Datang talambek, bapoto susah. Tapi kau pisahkan kami di dunia, masa kau pisahkan pula kami di akhirat? Apa kata Allah? Apa kata ibu-ibu? Kalau gitu kami ikut ustazah kami aja ke neraka. Apa kata Allah? Jangan, jangan. Ustazah kalian itu kami masukkan ke dalam surga. Begitu syafaat. Atau sebaliknya, saya masuk surga, jamaah offline neraka, online masuk neraka semua. Saya nanti bingung itu. Mana jamaah saya Allah? Ini masjid apa namanya? Rahmatullah. Mana jamaah rahmatullah ya Allah? Jamaah rahmatullah engkau itu masuk neraka semua. Ya Allah, itu jamaahku. Mereka menunggu kedatanganku. Jamaah rahmatullah itu kalau pengajian serius ya Allah, hanggwa-hanggwanya luar biasa. Kenapa bisa jemaahku masuk neraka ya Allah? Karena mereka semangat mendengarkan pengajianku. Ya gak bisa. Jemaah kamu itu masuk neraka. Ya Allah, andaikan mereka tak datang ke masjid maka saya tak ceramah. Kalau saya tak ceramah saya dapat pahala. Kalau saya tidak dapat pahala maka saya akan masuk neraka. Saya masuk surga karena mereka datang pengajian. Saya masuk surga karena mereka hadir pengajian ya Allah. Saya pengen mereka masuk surga. Gak bisa. Jemaah kamu itu memang pengajian. Pulang pengajian dia bergosip. Pulang pengajian dia melawan suami. Pulang pengajian dia buang sampah pakai baju KTB. Jangan ya Allah. Kalau gitu saya masuk neraka aja sama jemaah saya. Apa kata ibu-ibu? Apa kata Allah? Oke. Ya udahlah. Karena sayangnya Allah sama penduduk surga, masukkanlah jemaah itu ke surga. Allah turutin gitu loh. Jadi perkataan orang di surga itu Allah turutin gitu loh. Paham? Yang kedua, dapat memberikan syafaat adalah anak bayi yang baru lahir atau keguguran atau meninggal sebelum baligh. Nanti dia akan tuntut kayak tadi. Kau pisahkan kami di dunia, masa kau pisahkan pula kami di surga. Nanti ibunya masuk surga. Amin. Makanya sabarlah. Oke? Yang ketiga, dapat memberikan syafaat adalah baginda Nabi Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah memberikan syafaat kepada seseorang? Satu, orang yang rajin bersolawat. Makanya solawat itu jangan 10 kali. Solawatlah 100, 200 kali. Semakin kita bersolawat, kita dapat syafaat. Ya, jadi Rasulullah itu suka memberikan syafaat kepada orang yang bersolawat. Ya, kalau solawatnya 10, 20, itu kan gampang ngitungnya pakai jari. Tapi kalau ada 100, 200, 1000, 2000 sehari, kayak mana ngitungnya? Makanya perlu cincin tasbih itu. Supaya ibu tahu jumlah solawat. Hari ini 1000, subhanallah, subhanallah. Besok 1000, subhanallah, subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dapat syafaat di yaumil akhir insyaAllah. Yang kedua adalah orang yang suka sekali diberikan syafaat oleh Rasulullah. Itu adalah orang yang memuliakan anak yatim. Maka kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim kal hatain. Saya dan orang yang memuliakan anak yatim kayak gini nanti di surga. Satu, cari teman yang soleh yang mengantarkan kita kepada kebaikan. Yang kedua adalah kalau punya anak meninggal ikhlaskan. Yang ketiga adalah solawat akan mendatangkan syafaat dan kemudian memuliakan anak yatim. Dan banyak hal lagi amal yang dapat mendatangkan syafaat. Di antaranya adalah puasa sunnah, baca Quran, sedekah. Kalau nggak salah kita udah pernah bahas. Nanti kita sambung dengan kalau belum pernah bahas, amal apa saja yang dapat mendatangkan syafaat. Jadi intinya syafaat itu kita masuk neraka dulu. Baru nanti syafaat itu menolong kita ke surga. Lah yang ngerti itu mah.
Oke. Intinya apa Ustazah? Intinya ujian itu menggugurkan dosa. Kalau tidak digugurkan di dunia, digugurkan di akhirat. Jadi kalau diuji dikit-dikit, sabarlah. Ini baru dimarahin sama suami sikit, update status di WhatsApp. Payah punya suami gadang otak. Langsung curhat, ya kan? Nah, sabarlah. Ya kan? Karena ujian itu menggugurkan dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada apa, Bu? Kita apa? Kita sebel. Ya udah, kalau kita kesal sama seseorang di rumah, terus kita minta maaf setelah kita kesal, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa minta maaf. Tapi kesal-kesal nggak boleh ya. Terlalu kesal itu merugikan kita. Makin tua dibuiknya mak. Lebih cuek aja Bu. Jangan banyak berharap sama manusia. Ya, kadang-kadang bukan orang tuh salah, tapi harapan kita terlalu besar. Ya, jadi kesal boleh tapi nggak boleh sering. Kalau sering nanti kebiasaan. Nah, kalau kebiasaan nanti kita jadi tidak tenang. Kalau hidup nggak tenang mana enak Bu? Contoh, tingkahnya nggak enak contohnya. Nggak apa-apa udah minta maaf. Cuma tingkah orang nggak enak itu kalau nggak berefek sama diri kita, biarkan aja Bu. Misalnya dibilang ibu, oh ibu sombong, kan nggak apa-apa dong. Emang kenapa dibilang sombong? Nggak apa-apa kan? Iyalah gitu aja. Nanti di rumah koreksi diri. Harus menjadi pelan-pelan belajar, menjadi yang nggak gampang tersinggung dan mengabaikan segala hal yang tidak ada efek. Kemarin teman saya curhat, nah aku dibilang sombong. Terus kenapa? Ya dibilang sombong lah. Ya emang kenapa kau dibilang sombong? Ya tersinggung lah. Terus kenapa kau tersinggung? Nggak enak aja. Terus kalau nggak enak kenapa? Iya sih, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sebenarnya juga. Nggak apa-apa. Dibilang sombong tuh nggak apa-apa. Yang penting kita itu kalau dikejar nggak tahu jawabannya itu. Nel mukanya masam kali nengok saya. Terus kalau mukanya masam kenapa? Ya nggak enak lah. Terus kalau nggak enak kenapa? Ya nggak enak aja. Ya terus kalau nggak enak kenapa? Efeknya apa? Efeknya nggak ada sih. Nggak apa-apa sebenarnya. Oke. Jadi boleh tersinggung, boleh kesal, tapi boleh saya memberikan masukan kepada ibu-ibu saya yang ada di sini. Tidak boleh terlalu sering. Sayangi diri, cintai diri kita. Karena hati kita perlu dijaga. Jangan biarkan orang lain merusak hati kita. Sikap orang itu membuat kita kecewa, yang rugi kita. Dianya nggak ngapa-ngapain. Sikap orang itu membuat kita sedih, enak banget dia. Jangan tuh jatuhkan air mata karena manusia. Jatuhkan air mata karena Allah saja. Oke? Ya, silakan. Ya. Ya, ya. Hibahkan aja, kasih, ikhlaskan aja. Nah, jangan kasih ke orang, ya kasih ke Sumatera Barat, kasih ke Aceh, kasih ke Medan. Barang yang tidak kita pakai, kalau kita kasih, kita nggak akan kehilangan kok. Coba aja. Cuma masalahnya kan setan tuh nyata. Baru mau ngasih baju, kok kalau kurui kita pakai leko masuk lu balik ya. Baru mau ngasih mukena, ini nanti kalau ada nih mama datang terpakai konyo masuk lu balik ya. Coba tes Bu, kasih piring tuh 1 lusin ke Sumbar aja. Tes aja. Habiskan aja. Nggak apa-apa kalau nggak kepake habiskan aja.
Ya, habiskan ya. Saya baru 2 hari yang saya setiap sekali 3 bulan selalu menghabiskan. Kalau saya beli baru saya keluarkan. Habiskan ya, nggak usah mikir, nggak kepake, nggak usah merem. Pokoknya ini nggak akan kepake merem, nggak usah merem aja merem. Kumpulkan yang nggak kepake itu, bagi kita itu nggak kepake orang senang. Saya baru habis mengumpulkan 3 karton. Bayangkan baju saya itu aja 3 karton juga ketemunya. Dia tidur semuanya. Saya tanya lagi sama mak saya, udah mak habis nak. Orang pada suka. Karena bagi kita nggak kepake, orang suka, paham ya? Merem aja udah merem. Oke, barang pecah belah kasih, merem, bismillah. Oke? Diam. Insya Allah kalau kita beri barang yang kita nggak pakai walaupun baru, itu kita nggak ngerasa apa-apa kok. Pelan-pelan mulai dari situ, lalu kemudian mulai memberikan nanti uang segar, sembako segar, sedekah subuh jangan lupa, latihan sedekah. Saya tahu sedekah itu nggak mudah kok bagi beberapa orang. Karena kalau sedekah itu mudah, pasti semua orang itu dermawan. Makanya karena sedekah itu nggak mudah, mesti dilatih. Barang yang nggak kepakai kasih, kemudian sedekah mulai dari 2.000 sedekah subuh. Setelah 2.000 sedekah ternyata nggak ngerasain apa-apa kok. Aman aja baru naikkan, dilatih aja. Saya percaya kita semua bisa insya Allah. Amin Allahumma. Amin. Allahumma al-hazimiyah al-fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره يا رب العالمين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman, thank you ya yang sudah mampir ke aku. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas ya. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Dan sampai ketemu di jam 8 malam ini untuk kita tanya jawab dan ngobrol santai di akun ini. Yang terlambat hadir bisa lihat rekaman video ini di channel YouTube-nya aku ya, Ustazah DR Nela Luki. Sampai ketemu malam nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Kita ngobrol santai khusus teman-teman online. Oke? Kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nela Luki di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Aku matiin dulu ya guys. Boleh ya? Gak apa-apa ya. Aku mau langsung ke mobil ya. Bye. Terima kasih ya. Aku matiin ya guys. Sampai ketemu jam 8 ini ya.